Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Indriana dari program studi perbankan syariah kelas 4B. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Statistik 2 tentang pengenalan SPSS. Langsung saja kita membuka menu SPSS. SPSS ini mempunyai lisensi oleh di mana saya sekarang menggunakan versi yang 2023. Sebenarnya masih banyak lagi versi-versi SPSS yang bisa teman-teman gunakan seperti yang standar, yaitu 1613, kemudian ada yang 18, ada yang 2221, bahkan terbaru sekarang selain 23 ada yang SPSS 24. Jadi, apa perbedaannya dari variasi SPSS ini? Sebenarnya tidak ada perbedaan, namun hanya tampilan saja yang berbeda. Teman-teman, untuk spesies terbaru sekarang seperti 23 ini lebih sedikit berwarna atau lebih sedikit menarik tampilannya dibandingkan SPSS yang 16 ataupun di bawahnya. Teman-teman, kita lanjutkan. Apa saja menu dari SPSS? Pertama-tama, teman-teman harus pahami bahwasannya ada 2 kamar di sini. Kamar pertama adalah data interview, di mana data interview ini berfungsi sebagai tempat master table atau data yang belum diolah jadi data teman-teman, baik itu dari hasil observasi, hasil format, checklist, ataupun hasil kuesioner, itu kita di sini. Kemudian ada yang namanya variabel. Variable view fungsinya adalah untuk membuat subvariabel atau nama-nama variabel yang kita teliti. Contohnya, kita cobakan sini kita buat namanya pengetahuannya. The road, amalkan variabel pengetahuan, maka tidak akan muncul hal judul atau variabelnya. Pengetahuan seperti itu juga dengan yang lainnya, hanya di sini dibuat karya atau dinamakan variabel. Di kemudian, apa saja item yang perlu teman-teman ketahui? Yang pertama, kita perhatikan bagian atas dulu ya. Formatnya sama seperti Microsoft Word ataupun Excel ataupun PowerPoint. Di sini ada tempat penyimpan data, itu tinggal dikontrol saja. Kemudian Anda juga Ctrl Z, kemudian ada namanya file, ya kita buka di sini. Spesies seperti menu-menu dasar Microsoft Word, di teman-teman sangat mudah memahaminya. Kemudian ada menu edit, di sini terlihat dan rindu. Kemudian ada praktisnya sudah tersedia teman-teman. Kemudian the view high ini ada namanya vendor label, di mana label ini adalah pada saat kita belajar pengkodingan data itu akan terpakai teman-teman. Gimana di sini dia bisa merubah data angka menjadi data berkelompok. Dan menu yang menu cepatnya ada di sini. Sudah tersedia ya menu yang akses yang simple. Kemudian ada namanya data ini menu-menu yang banyak dan sangat jarang digunakan. Jadi kita tidak usah ya teman-teman. Jadi kita yang penting pilih yang kita batas. Kemudian ada namanya transport, ya dimana transform ini terdiri dari complete variable, dimana complete ini berfungsi sebagai kalkulator. Seperti kalkulator kita klik. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya jadi kita tidak perlu lagi menggunakan kalkulator sendiri, bahwa karena sudah ada menu yang tersedia di sini. Kemudian yang terpenting sekali untuk diperhatikan dalam transkrip berlari kodia, hari kode into difference, di mana ini merupakan dasar dari pengkodingan data, di mana data angka tersebut kita rubah menjadi data berkelompok. Disinilah nanti item yang akan kita gunakan. Itu nanti bisa teman-teman lihat di video berikutnya. Kemudian ada analisis. Di sini merupakan suatu menu utama yang digunakan oleh seorang peneliti, begitu apapun penelitiannya, baik mahasiswa, dosen, dan segala macamnya. Karena analis merupakan tempat kita mengolah data, baik itu komplemen, contohnya merupakan seluruh penelitian eksperimen. Ujiannya ada di sini. Kemudian ada deskriptif statistik, ada frekuensi untuk melihat distribusi frekuensi, kemudian
Untuk melihat nilai rata-rata ada di deskripsi uji normalitas, ada di explore, kemudian ada cross tab, ini dengan uji Kaiser, dan masih banyak lagi. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menjadi yang penting dipahami. Dari nama hingga finish, ke yang pertama kita perhatikan nama. Gimana ini tadi sudah kita coba membuat variabel pengetahuan. Kemudian penegasannya adalah name ini tidak boleh di spasi katanya. Jika teman-teman ingin membuat 2-3 kata, jadi tidak bisa di spasi teman-teman. Contohnya kita buat di sini tinggi badan. Akan keluar ilegal karakter, maka dari itu caranya adalah didempelkan seperti ini atau diberi simbol seperti ini. Tampak hai tahu diberi singkatan saja teman-teman. Contoh misalnya kepuasan pasien berarti lebih kuat kepuasan pasien atau jenis kelamin. Teman bikin jika stain teman-teman ditampilkannya adalah setelah nama yang dibuat, teman-teman dipersilakan untuk menghentikannya. Contoh pengetahuan itu mempunyai skor code 12-10 dan segala macamnya. Kemudian kita masukkan ke dalam menu tab. Hal untuk entry data ini sama seperti biasa teman-teman. Ingin Madrid bagaimana angkanya bisa, namun ada pengecualian. Untuk membuat soto, nama seseorang misalnya, jadi kita pergi dulu ke menetap di titik 3 gimana